hikmah dalam mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah Kiai Bahruddin dari Kecubung Mulia. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, tokoh adat yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kampung Kecubung Raya, Bapak Ariwansah SPDI, yang kami banggakan dan yang kami hormati, seluruh pengurus ataupun pengasuh TPA Al-Muhajirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri TPA Al-Muhajirin, dan juga yang kami banggakan, yang kami hormati. Sebelum kita memasuki daripada acara inti, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, kenikmatan, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita dapat bertemu, bermuajahah dalam rangka khotamar, yaitu Lampung Pintar. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini akan selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan-bimbingan ataupun tuntunan-tuntunan syariat agama Islam, termasuk pendidikan TPA. Mudah-mudahan kita semua, berikut keluarga kita semua, dan juga anak-anak TPA ini akan selalu mampu dan mau melaksanakan apa yang menjadi tuntunannya, sehingga diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya yang kita harapkan mulai saat ini sampai besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi pun ngantuk bu. Nah,
tadi saya dengarkan, yaitu ada puisi yang di situ isinya kalau saya angan-angan itu ada ucapan, oh ibu, surgaku ada di telapak kaki ibu, ya bu ya. Ibu bapak sering mendengar bahasa surga itu ada di telapak kaki ibu, sering ya. Terus maksudnya bagaimana Pak Bu? Coba ibu-ibu kakinya ada surganya enggak itu? Kakinya ada surganya enggak Bu? Loh, bahasa ini harus diperjelas Pak. Jangan hanya sekedar untuk puisi diucapkan tanpa penghayatan. Wallahu a'lamu bishawabi, yang artinya surga ada di telapak kaki ibu itu bahwasanya telapak kaki itu bahasa filosofi. Makanya surga dan tidaknya seorang anak tergantung ibu mau berjalan ke mana. Bisa dipahami Bu? Kalau ibu berjalan ke pasar pasti diikuti anak untuk ikut ke pasar. Kalau ibu berjalan mendaftarkan anaknya ke TPA berarti ibu jalan ke arah surga. Jalan itu pakai tangan apa pakai kaki Pak Bu? Makanya surga ada di telapak kaki ibu. Coba kalau anak dijak mancing juga ikut mancing. Anak diajak ke pasar ikut ke pasar. Anak diajak kondangan ikut ke tempat orang hajatan. Itu loh. Insya Allah makna daripada surga ada di telapak kaki ibu seperti itu. Maka tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya bukan main beratnya. Maka di saat sudah ada peristiwa atau pelaksanaan pendidikan seperti ini, seperti TPA Al-Muhajirin, ada 3 hal yang paling penting disesuaikan dengan puisi tadi. 1, seorang ayah mencari dana biaya untuk anaknya, tidak peduli teriknya panasnya matahari. Kemudian seorang ibu membimbing, mengajak anaknya untuk pergi ke TPA, karena sudah ada bahasa surga ada di telapak kaki ibu. Nek pengen anaknya besok nang swarga, ya kudu diajak nang gone pendidikan agama. Bisa dipahami? Seperti itu. Dan itu belum cukup kalau belum ada gurunya. Maka peran 3 ini adalah orang tua, kemudian ibunya anak, kemudian gurunya anak. Seperti itu. Makanya surga ada di telapak kaki ibu. Tinggal terserah ibu mau mengarahkan anaknya kemana. Ibu kalau ke TPA jalan kakinya pakai alas kaki apa tidak Bu? Hah? Mengapa Pak Arun kok bertanya seperti itu? Bapak-bapak pernah jalan kaki tidak pakai alas kaki? Pernah. Berapa kali? Nah, apa filosofinya di saat kita berjalan tidak pakai alas kaki? Ayo, apa filosofinya? Bahwasanya kita disuruh untuk sadar kita ini berasal dari tanah yang kita injak,
dan kita juga akan dimasukkan dalam tanah yang kita injak, dan juga besok akan dikeluarkan dari tanah yang kita injak. Artinya kita ini harus ingat mati, Bu. Sadar bahwa kita ini asalnya dari tanah dan akan dimasukkan juga dari tanah, dimasukkan ke dalam tanah, dan juga akan dikeluarkan besok di hari ba'ats juga dari dalam tanah. Lah apa hubungannya dengan pendidikan anak-anak kita setelah kita sadar tentang itu? Bahwasanya manusia meninggal dunia itu dilihat bekasnya, dilihat tinggalannya. Apa yang kita tinggalkan? Anak soleh, solihah, apa anak sing tidak soleh dan tidak solihah? Maka saya ngaji pada siang hari ini hanya merangkum daripada sambutan-sambutan yang sudah disampaikan. Pak Lurah alhamdulillah bisa dalil. Alhamdulillah. Ini 10-1 kalau nggak 101 lurah yang macam ini. Iya. Dalil bicara memang enak, cuma pelaksanaannya yang sangat sulit. Kalau kita sudah adakan suatu pendidikan TPA, apa yang kita butuhkan, Bu? Pak, ayo. Yang kita butuhkan cuma 2 hal. Apa, Bu? Pak? 1 adalah sehati, 2 adalah peduli. Ngapain masukin anaknya ke TPA Al-Muhajirin kalau orang tuanya nggak sehati? Ojo kaya wong BLJ, anaknya diulang, bapaknya musuh. BLJ kono, Pak, kecubung mulia. Kulo ngalami ngoten niku tahun 98. Nggih. Ka tahun 98. Angger sing wis khatam Quran anake gak ngaji, wis wong tuane damai. Engko nek datang meneh enak meneh yang seperti itu. Makanya kuncinya adalah 1 sehati, 2 adalah peduli. Peduli enggak, Bu? Bapak-bapak peduli enggak? Peduli. Sekarang praktekkan kepedulian panjenengan bersama. Kompak. Apa? Itu tunggul-tunggul yang seman pencongol itu, Pak. Itu enggak ngabisin kalau beliin senso apa? Undang tukang senso enggak nyampe 3 liter beres. Ini tempat pendidikan anak-anak. Tahu sendiri anak suka bermain, suka lari-lari, ya kan? Ayo kapan kita beroyong? Khususnya masyarakat Kecubung Raya, iya kan? Iya, mana pedulinya? Kalau memang sehati dan peduli, tentunya ini sudah resik. Ya jadwal hari apa? Pokoknya 5 wali santri, 1 tunggul, beres. Ini nggak nyindir, ini keterangan. Maka keterangan juga harus dikatakan dengan terangan. Nggak boleh keterangannya dibatin. Aku mau yang batin. Nah, mohon maaf Pak Lurah ini ya, mohon maaf, bener, mohon maaf. Biar tahu masyarakat. Iya. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah sehati, kalau kita sudah peduli dengan adanya ruang lingkup daripada pendidikan agama, insya Allah anak didik kita akan menjadi anak-anak yang ilmunya manfaat dan barokah. Seperti itu. Loh, kita ini kan mau mati sih, Pak. Iya. Jadi Pak Lurah nggak berapa teh apel, ilang salah satin, sedakotin jariatin. Terus apa emang ya? Ilmu yang tambah bihi, terus apa meneh kamu ya? Wah, itu salihun, itu Allah dan seterusnya seperti itu.
Karena apa? Cikal bakal bibit kawit anak bisa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diawali daripada T P A. Maksud oh nggih kontang medun. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Oh, jam 11 lewat 1/4 Pak. Betul. Makanya Pak, Bu, kita ini umat Islam, ya kan? Ya. Lurah kita Islam, BPK kita Islam, RKRT kita Islam. Kemudian apalagi Bu? Tetangga kita, ayah kita, mbah kita, kakek kita, anak-anak kita semua Islam. Mari kita kompak. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya orang mati itu akan dilihat apa yang tinggalkan. Makanya mari kita doakan orang yang mewakafkan tanah ini untuk TPA, dan yang selanjutnya orang yang mewakafkan tanah ini mau didirikan musola, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya yang mewakafkan dan bukan hanya ustadz dan ustadzahnya, tapi mari kita semua ikut andil. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kita disindir oleh Allah, kita diperintah oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nih Pak, demi untuk menambah daripada jariah panjenengan, infakkan sebagian harta yang dirizkikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya, sebelum kamu kedatangan, kata Allah. Kedatangan apa? Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebelum kita ini kedatangan mati. Ini Bapak, niki Al-Qur'an. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Kita diperintah oleh Allah untuk menginfakkan sebagian apa yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa rizki sebelum kita ini mati. Karena apa? Karena setelah kita mati yang ada hanyalah penyesalan. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mau saya dikembalikan sebentar saja ke dunia. Jadi penyesalan orang-orang yang di alam kubur itu, ya Allah, mau saya dikembalikan ke dunia sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih. Sanggup Pak Bu sedekah? Sanggup. Ini bukan perintah saya, ini perintah Allah.
Seperti itu. Maka untuk memberikan kesemangatan kita dalam infak, dalam sedekah, tingkatkan kekuatan akidah kita. Yakin yang seyakin-yakinnya, iman yang sekuat-kuatnya bahwa semua apa yang kita berbuat itu akan ada efek sampingnya. Berbuat baik akan panen baik, berbuat jelek juga akan panen jelek. Makanya dari itu monggo kita bersama-sama membaca sholawat, kemudian semampu kita laksanakan perintah Allah yaitu infak. Wa anfiqu fi'il amar, berstatus perintah. Dan nek perintah Pak Lurah no ya kadang-kadang ada bantah. Tapi kalau kita akidahnya kuat, kenceng, perintah Gusti Allah insya Allah dilaksanakan. Bisa dipahami? Nah, sekarang untuk menghilangkan rasa ngantuk kita baca sholawat, nggak usah berdiri sambil infak semampu kita masing-masing. Nah, seperti itu. Udah siap ini yang mau narik dana sholawat? Siap? Sing gak duwe ya masa utang. Enggak, sholawat bareng dengan harapan kita diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mari. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Ayo Uni. Ka salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habiballah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Mithla husnik ma ra'ayna qattuya wajha sururi. Mithla husnik ma ra'ayna qattuya wajha sururi. Ya Habiballah. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
habiballah, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri, ya habiballah. Mari ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habiballah. Shalli ala Muhammad. Sama cek Bu, Pak. Sudah selesai ya. Dan akan saya pertegas lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, sesuai dengan dalil yang ada di kitab Matlab karangan dari seorang Syekh Al-Muntakhab, bahwasanya aturan sebagai seorang mencari ilmu, tanamkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak asuh kita. Apa itu? Wa akrimil ustadzal irsyadi khairu abin fawali kulli syati, sira mulya nakuru kang nutuhake kudu luwih bagus katimbang bapake. Ku bahasa Cina Pak Lurah, bahasa Cina. Wa akrimil ustadzal irsyadi khairu abin fawali kulli syadi, sira mulya nakuru kang nutuhake kudu luwih bagus katimbang bapake. Makanya anak-anak didik kita itu, Bapak Ibu, diberikan contoh untuk memuliakan para guru-guru ngajinya. Seperti itu. Olehnya memuliakan kita kepada guru-guru ngaji, yaitu lebih daripada olehnya memuliakan kita kepada bapak ibu kandung kita. Karena apa? Asli turunan nasab daripada guru ngaji untuk kerohaniannya. Tapi untuk jasmaninya, badannya itu asli nasab keturunan daripada bapak dan ibu yang punya anak. Seperti itu. Makanya ada bahasa, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang didahulukan terlebih dahulu adalah orang-orang yang mendidik jiwa anak-anak kita, harus kita muliakan. Baru bangunlah badannya sesuai dengan lagu dalam Indonesia Raya. Seperti itu. Jadi kita memuliakan guru kita, guru ngaji kita, itu harusnya melebihi daripada memuliakan bapak mama kandung kita sendiri. Itu loh. Karena apa? Karena yaitu tadi, bahwasanya yang mengurus daripada jiwa kita adalah guru ngaji. Sekarang Pak Bu, umpama jiwa kita itu ibarat burung, raga kita ibarat sangkar. Mahal sangkarnya apa mahal burungnya?
Mahal burungnya Pak ya, apalagi burung cicak roh. Bahasa seperti itu. Makanya sangat salah dan keliru apabila setelah dididik di TPA Al-Muhajirin, dewasa mondok, bahasan mondok, punya alim, punya alamah, ilmunya tinggi, pulang ke rumah tidak hormat lagi dengan cikal bakal si mulang TA. Salah fatal, fatal, berbahaya. Apa guru ngaji ku lho, apa jurumiyah, aku lho mriti alfiah apa. Nggak boleh seperti itu. Sekali guru kata Pak Lurah, tetap guru. Walaupun jenggotnya putih sampean. Bajine mangkak, mlakuke bungkuk. Sekali guru tetap guru. Maka kalau ada anak setelah ngaji di TPA mondok kemudian nggak hormat gurunya lagi setelah pulang dari mondok karena apa? Merasa lebih alim, itu bahaya. Makanya tanamkan dalam anak didik kita ini fatahiril qalba wa sahihin niyah wabtaghi bil asbabila bil umniyah. Fatahiril qalba wa sahihin niyah wabtaghi bil asbabila bil umniyah. Ati sucek no bener no niat temen kudu tandang ora cukup angen-angen. Sucikan hati kita. Fatahiril qalba, sucikan hati kita di saat kita mencari ilmu. Memang mencari ilmu benar-benar satu adalah niat ingsun golek ilmu lillahi ta'ala nekani kewajiban. Maka kalau kita cari ilmu, hati kita sudah kita sucikan, insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Wasahihnya, wasahih, dan benarkanlah an-niyata kepada niat. Lek golek ilmu niatnya gak bener, iku ya angel akan manfaat. Ngono. Wabtaghi bil asbabi, wabtaghi dan mencarilah bil asbabi dengan sebab apa yang bisa menjadikan hasilnya ilmu. La bil umniyati, tidak hanya sekedar angen. Wong lek golek nglamun angen-angen, kapan aku khatam turutan, kapan aku iso maca Al-Qur'an, kapan anakku pinter kaya sing juara kayak Maheng. Tapi anaknya nggak pernah didaftarkan ke TPA, nggak pernah peduli, nggak pernah sehati. Bisa dipahami? Insya Allah. Makanya hati disucikan, niatnya yang benar, mencari sebab-sebab apa yang menjadi hasilnya dalam kita mencari ilmu. Anak butuh diterne, butuh ditunggoni. Tugasnya ibu ben bapak nyambut gawe kepanasan nang sawitan, biarkan orang tua ayah nyabut singkong dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, sing ngaji karo sing golekne dana biaya ngaji ganjarane kan di Pak Bu? Ayo. Iki mbakasnya antarane anak karo bapak loh niki. Ini yang kita bahas antara anak dan bapak. Anak yang ngaji wong tuane golekne biaya kanggo ngaji. Pahalane kan ndi kira-kira? Ayo. Podo-podo. Ya enggak. Pahalane oke bapake sing golekne dana kanggo kecukupane anak sing gelem ngaji. Lah masalah pahalane sing mulang ngaji wis melok Pak Lurah ra iso ngitung ngono lho. Apa? Pokoke ngaji ki mau isine nggo cai apa sing dadekne polisi kamang karo apa sing disiapkan Bapak Kepala Kampung. Ngoten. Nggih.
sak gedung ngaji, sak meraksa haji, sak penawar haji. Kelapa kepala kampung sing iso dalil telur iki ya kene iki tok. Lihat-lihate berkomone apa Covid, pakai masker. Oke. Aku kelem ki ora kok mergo aku ki nang Pak Lurah, nyatane yo ngono kok. Iya lho, wong adike iki lho ya. Dadi kepala kampung nang Jung Jaya, aku ki ngertian. Paling-paling jaga jarak, pakai masker. Cuci tangan. Mbok titik-titik dalil kaya lurah kejebong ra. Betul. Maksud ya, jadi fatohir hati disucikan, wasohih dan niat dalam hati harus yang benar. Cekok golek ilmu niate, aku lek wis ilmu kah, tak nggih ngalah-ngalahne imam-imam sholah, imam masjid, imam yasin tak bantai karo dalil kabeh. Ya. Terus Pak, Bu, ilmu itu yang benar ditaruh di mana Pak, Bu? Ilmu itu ditaruh di mana Pak, Bu? Ayo, di akal. Nek sing ngomong sing akal. Ilmu itu ditaruh di dalam hati. Kalau ilmu ditaruh di dalam akal, ya toh, nanti setelah menjadi orang yang pinter, itu pinter ngakal. Loh, wes kita dijelaskan, patoh ini kok, bahwa sohih ini, niat. Lah kok ilmu dideleh akal. Jadi ngalim-ngalim to arep apa mengibadah iku tukang ngakali. Ngibadah enggak sekedar digo casing. Oke. Jadi lek ilmu niku wis dimasukne di dalam hati, insyaallah akan memberikan pencerahan nuntun nanggone menungso sing duwe ilmu sing diteleni ning ati iku kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ngoten. Seharusnya kita ini sadar apa yang kita ucapkan di dalam kita sholat. Allahu Akbar. Wong kabeh ki mang benine ya sholat. Apa inti daripada Fatihah di situ? Adalah ihdinas siratal mustaqim. Pak, Bu, apa sih ihdinas siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Apa Pak? Ada yang mengatakan rambut dibagi 70 dobu bingung wot ngesore nek nerokone. Apa sih siratal mustaqim? Siratal anbiya'i wal mursalin. Ngeten Pak. Siratal anbiya'i wal mursalin. Sak ngertiku jenenge kisah tentang nabi, tentang utusan. Nggak ada rasa dendam, sentimen, curang, pembohong, nggak ada. Betul. Makanya di saat kita sudah ihdinas siratal mustaqim, itu harus kita berusaha untuk meniru jalannya para utusan dan para nabi. Syaratnya enek telu. Syaratnya enek telu. Wong niku lek wis pernah ihdinas siratal mustaqim, maka syaratnya ada 3. 1 adalah at-tamassuku. Seperti itu. Mohon maaf Pak Lurah, kalau bahasa orang Jawa dulu, nek gocekan waton sing kenceng. Sekali Islam nggak mencelik. Sekali iman nggak mencelik. Mergane anak-anak didik kita tanamkan akidah, punya keyakinan yang kuat. Kalau sudah diyakini akidah yang kuat, apa yang dinomorsatukan adalah cuma Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Gocekan
apa sing dadi pedomane agama Islam ya kuwi kitab suci Al-Qur'an karo Al-Hadis sangka nggone Gusti Allah lan sangka nggone utusane Gusti Allah. Gojeki tenanan. Pegang yang erat-erat. At-tamasuku. Nek pengen wong ki mang ngerti siratal mustaqim. Yang kedua adalah as-subutu. As-subutu menetapi. Artinya kan sawu. Cara contoh Bu, Pak, iki umpamane cagak iki digoceki sing kenceng. Ngoten. Aja kok goceki diculne, goceki diculne, goceki diculne. Ku jenenge itu siratal mustaqim. Ngoten. Nggih. Jadi awake dhewe bendina Fatihah niku intine men supaya awake dhewe mang siji sadar bahwasanya kita ini yang dikehendaki permintaan kita kepada Allah adalah ihdi. Ya Allah tunjukkan aku asiroto kepada jalan al-mustaqimah yang lurus, yang benar. Men supaya iso bener tenanan syarat telu iki kudu dinyangi. Satu adalah at-tamasuku. Dua adalah as-subutu. Yang ketiga adalah yad'ulahu. Betul. Setelah kita bisa pegang teguh erat-erat kepada siratal mustaqim dengan akidah yang kuat, maka kita harus mengajak kepada jalan yang benar. Makanya Allah berfirman, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa itu artinya? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Siapa orang yang beruntung dunia akhirat? Orang yang yad'una ilal khairi. Orang yang selalu mengajak kepada hal yang baik. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Artinya saurunge ngajak awake dhewe mang, saurunge perintah awake dhewe ngajak. Ngajak dhisik sing paling utama. Yang kedua perintah. Yang ketiga mencegah. Ngajak, perintah, mencegah. Ngajak, perintah, mencegah. Apal nih? Lek ngajak, yang jelas yang mengajak juga ikut. Ayo le ke musola, ikut ke musola. Karena apa? Musola, kita datang ke musola padha karo datang kepada siratal mustaqim. Ayo le nang TPA ngajak dhisik. Ngajak. Setelah ngajak, ya kita terus perintah. Nah, saya sudah sepuh, saya sudah tua. Itu orang yang jatuh di jalan itu ditolong. Itu namanya perintah. No. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di saat anak-anak kita melaksanakan yang mungkar, bandel beleng, enggak manut, ya kita harus mencegah. Jadi kalau kita ingin setelah mati mempunyai tinggalan yang baik, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, seperti
itu. Wih, ini udah banyak loh Pak. Ini lanjut apa berhenti ya? Hah? Lanjut ya itu loh wis jam 11 lewat 45. Jadi kami ulas biar nggak lupa, lupa karena saya sadar sih apa yang disampaikan Pak Kepala Kampung tadi Pak Gan. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa. Terus ini Pak Lurah, bagaikan mengukir di atas air, mudah lupa. Nah, nggih? Iya. Saya itu kalau ngaji tempat ibu-ibu ya, mingguan apa sabtuan apa jumatan tuh. Bu, penjelasan yang kemarin tuh apa yang dijelaskan Bu? Lupa. Apa Bu? Lali. Ada sih, apa ya? Nah, seperti itu. Oh ya. Jadi sama diulas kembali, sehati dan peduli, masukkan dalam hati, insya Allah. Pokoknya apapun kegiatan agama, aku harus sehati, aku harus peduli biar dapat sirotol mustaqim. Lebih pendidikannya anak. Tak eling meneh tunggul endang diberes. Masalah biasa nih, uang nih wis bar ngaji, orang kalau selesainya ngaji paling karena gara-gara sandal selen itu sudah nggak konsentrasi, nggak ingat lagi apa yang disampaikan di saat kita ngaji. Udah pegang kontak kantor, bablas. Apa yang disampaikan lupa kembali. Iya. Itu. Makanya kalau kita punya anak yang masih kecil-kecil itu, mumpung ibarat masih mengukir di atas batu, itu memang benar. Apa yang dilaksanakan di waktu kecil akan bermanfaat besok di waktu tua. Umpamane saiki dites wong umur 50 tahun karo bocah umur 7 tahun utawa 10 tahun kon balapan ngapalne kulhu dhisik ndi Pak? Apale? Hah? Wes sampean jajal sampean tes nek ora percaya. Anak umur 10 tahun dilomba dengan orang yang umurnya 40 tahun atau 50 tahun. Suruh ngapalin, sama-sama waktunya belum hafal. Sama-sama belum hafalnya, suruh ngafalin kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum wali yatin. Engko lah sing subuh niku ora wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma ra rampung ram. Oke. Jangan aku izin karo Pak Miftah guyu kan. Nggih. Terus apalagi Bu, saya ingatkan lagi, sekali lagi saya ingatkan, bener-bener ini penting dawuh Kanjeng Nabi, nggak bohong Kanjeng Nabi ini Bu. Apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Pra percaya saman delok sikilin jenengan piyambak. Anak widodari ini enggak iku monggo. Itu bahasa filosofi yang perlu dimaknai secara jeli dan teliti. Ternyata ibu ki arep nyang ndi wae tetep ditutne anake. Ngertos ayam. Ngertos. Ayam sing ngetos
Anake cilik-cilik akeh tenan. Akhir babon iki mang kejebak gelombang sing enek jagung kecer, terus apa kono lah beras campur sego diguwak. Mamake jeger ya anake jeger. Terus kira-kira anake sontas berapa? Ora. Kane aja kaya ayam. Mlaku ora ngarah-ngarah, ora mikir mburine ditene anake. Dan jadi surga ada di telapak kaki ibu, wallahu alam, insya Allah seperti itu bu. Terus mungkin di lingkungan panjenengan itu ada musola, mungkin di sini nggak mungkin lagi. Sudah positif di sini ada TPA. Saya mau bertanya pada bapak, terutama ibu-ibu, selama hidup panjenengan yang ada samping musola atau agak jauh dengan musola, sudah pernah bersihkan musola berapa kali bu? Nyapu di musola lingkungan panjenengan bu? Jarang-jarang. Wong nyapu jarang-jarang loh. Apa meneh kok nukone sapu? Kalau kita memang sehati dan peduli dengan musola, otomatis ya seperti itu. Anak umur sampai 30 tahun, sabane musola. Umur 50 tahun, sabane yang musola. Muni urung tentu setahun pisan nukone sapu kanggo musol. Apa bener Pak? Bu? Iya. Peduli dan sehati. Ojo kayak zaman sing biyen-biyen. Tapi bisa jadi zaman sekarang lebih parah dari zaman dahulu. Zaman sekarang ini Pak, nggak di sana, tapi nggak tahu kalau di sini. Artinya bagaimana? Artinya kurang daripada kepedulian wali santri kepada pendidikan anak. Isi nunggu protes wae. Guru ngaji melaku cegah. Mari anak ki ngene. Wong guru kok diwarah. Padahal dia pun nggak peduli, nggak tahu kerepotannya guru ngaji. Apa yang dilaksanakan di saat kita belajar? Noto bangku guru ngaji, ngapus papan tulis guru ngaji, ngeresiki keran guru ngaji, tempat mandi, tempat wudhu guru ngaji, kabeh tumplek-plek nanggone guru ngaji. Sendal hilang, tumpuane nggone guru ngaji. Itu niku. Ya. Terus saya ingatkan, jangan sampai seperti Ki Jupung Mulia. Kejadian aneh sekali Pak. Apa itu? Yaitu di saat diberikan suatu hadiah seperti tadi, ada anak sudah prestasi, ngomong sama ibunya, ngomong saya bapaknya, Pak saya berhenti ngajinya. Ngapain? Saya sudah juara 1. Itu ada kejadian itu Pak. Iya. Tak latih, berikan tek, ceramah. Iya. Orang tuanya bangga sekali dapat hadiah. Karena saking nggak pedulinya dengan anak leren ngaji. Akhirnya tekan saiki yo terus timbulnya ora dadi bocah sing apik. Ini lho. Nyikal bakali anak iki repot yo abot, tapi luwih abot meneh. Yang lebih berat lagi adalah melestarikan anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah.
Ini sudah dicikal bakali, dibibit kawiti, dididik untuk meneruskan generasi penerus kita besok, agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini untuk agama dunia akhirat. Makanya sok kadang-kadang saya itu agak-agak iri, Pak, agak iri. Ya memang iri sekali. Ngapain kalau urusan pendidikan formal sampai direwangi, dibelikan HP, dibelikan pulsa, belajar online ditunggoni. Tapi di saat pendidikan TPA jarang juga yang tunggoni. Wes kono budal, dah sana berangkat. Dan apa yang saya sampaikan tadi, Bu, hanya semata untuk zahirnya saja. Dan untuk mendukung demi kesuksesan daripada anak-anak kita belajar, jangan lupa mendoakan anak. Anak itu kalau nakal dosa enggak, Pak? Anak kecil so kadang jewer kancane, nyumpuni sendale kancane, nah nakal seperti itu dosa apa enggak ya? Hah? Katanya anak kecil belum punya dosa. Enggak dosa. Itu sebenarnya juga dosa. Tapi karena itu masih dalam tanggung jawab asuhan orang tuanya, maka dosanya pun juga diikutkan kepada orang tua. Maka dari itu minimal panjenengan kalau anak didiknya untuk masukkan di TPA ini setiap habis sholat Fatihah anak satu, Fatihah satu, anak dua, Fatihah dua kali untuk anaknya. Kita NU loh, Pak, yakin anak tiga ya tiga. Sehabis Fatihah istighfar 100 kali untuk menebus dosa-dosa anak kita yang nakal tadi, Pak. Tadi kan sudah ada bahasa nanam baik akan mendapatkan baik, nanam jelek juga akan mendapatkan kejelek. Maka ya seperti itu. Lah anakku 5 kan ngerun. Berarti istighfar ping 500. Waduh abot tenan iki. Ya tanggung jawab kok. Tapi kalau nanti anak 5 solehah semua, siapa yang untung? Nah itu loh. Makanya al ajru bi qadri ta'ab, bahasa pahala itu menurut susah payahnya. Susah payahnya. Ya kita nggak boleh leha-leha nyantai-nyantai. Walaupun kita nggak jahat dengan tetangga, nggak jahat dengan guru ngajinya, tapi sok kadang anak-anak kita itu loh, Pak, itu pernah melaksanakan hal-hal yang di situ bisa menangiskan temannya, bisa mengecewakan temannya, bisa membuang sendal temannya. Tapi kalau di sini insya Allah aman, nggak seperti Jepung Mulia. Anak ngaji hilang sepedanya, hilang tasnya, hilang sendalnya, orang tuanya datang ke rumah. Dasar guru ngaji gak bener, anakku ngaji sepeda hilang, tasnya hilang, sendalnya hilang. Ini yang bikin pusing guru ngaji. Terus gimana? Akhirnya alhamdulillah selang 3 hari ketemu, ternyata dibuang di Blumbang itu apa ya? Galian bekas bikin bata ditimbun dengan sampah. Seperti itu, Pak. Maksud saya itu begini, biarlah Ustadz fokus untuk ngajinya, mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Jangan terlalu banyak beban bagi orang yang mengajar
anak. Makanya di tempat bibi saya kali Anda sana ada yang bahasanya forum komunikasi wali santri. Dibentuk di situ. Jadi apapun kegiatan yang ada di TPA selain belajar mengajar itu diserahkan semuanya pada wali santri. Baik itu hari santri, jalan bersama, cari mobilnya, cari akuannya, semua yang nanggung adalah wali santri. Guru ngaji tinggal ngikut. Karena apa? Guru ngaji sudah susah payah setiap harinya ngajar ngaji. Ya seperti kegiatan seperti ini. Kalau di bibi saya sana kali Anda itu ada forum komunikasi apa? Wali santri. Sing golek kembang-kembang enten iki ya wali santri. Yang nata meja, yang nata rias, yang nata taruh-taruh, semuanya tanggung jawab wali santri. Makanya bahasa yang tadi yaitu sehati dan peduli harus benar-benar kita tanamkan dan kita lestarikan. Kalaupun ada kesalahan, permasalahan sedikit-sedikit ya kita maklumi. Karena apa? Manusia jauh daripada kesempurnaan. Seperti itu. Iya. Dan itu apabila kita mampu menguasai diri kita, insya Allah akan menjadi baik. Karena apa? Maju dan tidaknya suatu pendidikan agama Islam itu tergantung orang Islam sendiri. Kalaupun nggak maju, yang jelas ada hal-hal yang tidak beres. Harus sekarang kita sadar bahwa Allah itu memberikan racun kepada kita 5 racun, Pak. Iya. Kalau kita mampu menghilangkan racun ini akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. 1 racun dunia. Racun dunia. Apa obatnya? Allah memberikan obat yaitu zuhud. Boleh kita kaya, boleh banyak harta, tapi jangan hati kita itu selalu ingat dunia, sampai lupa dengan pendidikan anaknya. Racun dunia obatnya adalah zuhud. La ba'sa bil ghina limanit taqo. Tidak mengapa menjadi orang yang kaya asalkan dia mau bertakwa. Racun dunia ini, Pak. Dunia brengsek ya krono urusan dunia. Wah, dunia ini mulai dituruti. Kalau kita turuti, kita sudah punya 2 gudang, inginnya 3 gudang. Seandainya di depan manusia itu ada 2 jurang yang isinya dunia emas permata, ingin dapat 3. Itulah manusia. Kalau kita mampu menghilangkan racun ini, insya Allah agama akan maju. Racun dunia. Yang kedua, racun harta. Wong brengsek antar dulur, hanya kocok, antar tonggo, hanya karena brengsek perkara kena racun harta, bubar tatanane. Nah, ini sudah berdiri seperti ini, kita jaga. Jangan sampai kita hanya gara-gara kena racun dunia nggak bisa mengatasi, nggak bisa mengendalikan diri. Hanya karena kita kena racun harta tidak bisa mengendalikan diri. Apa obatnya? Apa penangkalnya? Racun harta penangkalnya adalah sedekah. Seoke sing yang ATM, seoke sing yang dompet daripada sing dikit soda. Bener nggak? Iya. Coba kalau punya lahan 10 hektar, yang 1 hektar itu untuk infak, untuk hibah, untuk wakaf, insya Allah nggak akan tambah melarat. Kalau kita memang benar-benar sadar punya akidah yang kuat. Semen berapa tadi? 100. Dolne bon karet, sing wong duwe kebon karet 10 hektar, dolne bon karet 1 hektar. Wis oleh semen piro, Pak? Walah, megah. Inilah kelemahan orang-orang Islam. Karena apa? Karena kena racun harta. Yang kedua adalah racun caturan. Yang ketiga ini racun caturan.
Apa itu caturan? Ayo. Caturan adalah obrolan. Karena ucapan manusia bisa terkecoh, bisa membalik fakta. Cara bahasa sekarang ada hoak. Iya. Kerukunan umat Islam sendiri terkadang terkecoh, terorat-arit, terobrak-abrik dengan ucapan-ucapan yang di situ hitam dikatakan kuning, putih dikatakan merah, padahal bohong. Nah, jangan suka membalik fakta. Karena manusia tidak terlepas dari tiga hal ini. Satu adalah dunia, karena memang kita hidup di dunia. Manusia tidak terlepas dari dunia. Dua, tidak bisa terlepas dari harta, karena manusia dikasih oleh Allah yaitu punya harta sebagai ujian dan cobaan. Mampu nggak menguasai harta yang dimilikinya, yang diamanahkan hanya. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah caturan, ucapan, obrolan. Mampu nggak mengendalikan ucapannya. Makanya kalau kita berbicara, ya kita harus punya toleransi dalam berbicara. Ada kadang-kadang orang-orang, ya termasuk ibu-ibu lah, ibu-ibu ya banyak juga, ya bapak-bapak juga banyak ya seperti itu. Di saat kondangan itu loh, lihat mantan lakinya gede dhuwur ganteng, giliran yang perempuannya hitam pendek grintik. Wah, ini jelas ini diguna-guna ini. Itu sudah bahasa-bahasa yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan ucapan yang disampaikan. Makanya kalau akidahku kita ini kencang, gak kakean ngomong. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Daripada ucapkan kita melanggar toleransi bicara, daripada seperti itu anggur lebih baik diam. Sewedok yang ngono, tidur jelok deplong. Giliran si lanang cilik ireng. Alah, iki paling diguna-guna iki jelasin. Iki sudah dan itu Pak. Jadi manusia tidak terlepas daripada satu dunia, dua adalah harta, tiga adalah ucapan. Yang keempat, kita harus sadar bahwa kita ini kena racun umur, Pak. Umur kita mulai dari balita sampai dewasa, sampai punya anak, punya menantu, punya cucu. Sudah berapa lama kita laksanakan takwa untuk umur kita? Karena apa? Racunnya umur bisa ditangkal dengan takwa. Yang terakhir, racun 5 ini adalah racun tahun. Racun tahun. Karena manusia tidak lepas daripada tahun. Iya. Kita hidup dari tahun sekian, ganti tahun sekian, ganti tahun sekian. Apa penangkalnya? Penangkalnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya Pak, setahun kita telah diracuni. Maka nanti di saat bulan suci Ramadan kita obati, kita tanggal racun-racun ini dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah siang, sudah ngantuk, kakian malah lali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang saya sampaikan, kalaupun ada manfaatnya, itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, ada kurangnya, memang keterbatasan ilmunya saya. Sebenarnya saya sangat merinding dan bagaimana ya Pak? Disebut sohibul fadilah wal karomah, itu puyuh sangat luar biasa. Semuanya itu sebenarnya dapat semua itu Pak.
jenengan juga dapat fadilah, jenengan juga semuanya dapat karomah, karena walaqad karomna bani Adam. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah, makanya al-mukarrom, yang terhormat, yang memang kita dihormati. Allah aja menghormati kita, maka kita juga harus menghormati kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Lepat kula nyuwun pangapunten, mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita jelang acara selanjutnya.